Halo kan, welcome back to my channel seputar liku-liku teknisi ponsel. Oke kan, jadi di video kali ini saya ada sebuah ponsel Xiaomi Redmi 5. Ya, ini kasus kerusakannya yaitu tampilan LCD-nya itu bergaris ya. Ya, ini mungkin karena efek jatuh sehingga LCD-nya tidak menampilkan gambar dengan baik ya. Dia bergaris-garis bergelombang seperti itu ya, bisa dilihat. Oke, ini untuk spare partnya atau suku cadangnya dari LCD-nya Redmi 5 ya ini ya. Jadi sudah saya siapkan ini LCD-nya. Jadi untuk di video kali ini akan saya berikan tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi 5. Untuk langkah awal atau step pertama yang perlu kita lakukan adalah untuk membongkar ponselnya ya. Jadi kita lepas SIM tray atau slot SIM card terlebih dahulu ya, itu ya. Setelah itu kita buka casing bagian belakang ya. Untuk membuka casing bagian belakang kita bisa menggunakan bahan plastik ya. Kalau di video ini dia berbentuk segitiga berbahan plastik ya. Atau bisa juga ada yang berbentuk segitiga tapi berbahan metal, atau juga bisa kita menggunakan kuku ya. Nah, kalau untuk amannya sih memang menggunakan kuku karena tidak akan merusak atau memberikan bekas lecet terhadap casingnya. Tapi terkadang juga kalau kita menggunakan kuku itu terkadang kuku kita yang tidak kuat ya atau kalah dengan casingnya karena memang cukup berat ya untuk membuka casing bagian belakangnya. Nah, setelah casing bagian belakang ini bisa terbuka, jangan langsung dilepas keseluruhan karena masih ada fleksibel fingerprint yang terhubung antara casing belakang dengan bagian mesinnya ya. Jadi lepas dulu konektornya yang ada di mesin itu ya, yang terpasang atau terkonek di mesin. Fleksibel fingerprintnya itu kita lepas, lalu kita bisa membuka keseluruhan casing belakang. Setelah itu kita akan melihat beberapa baut yang mengunci konektor fleksibel ya. Jadi ada beberapa konektor fleksibel yang terkunci tertutupi oleh seperti bahan plat besi itu ya. Itu kita buka dulu bautnya ya. Jika sudah kita buka bautnya lalu kita angkat platnya. Nah, di situ ada konektor baterai ya, fleksibel konektor baterai, lalu fleksibel konektor LCD, dan juga ada fleksibel yang menghubungkan antara mainboard dan subboard atau fleksibel cas yang di bagian bawah ya. Jadi antara mesin dan fleksibel cas bagian bawah itu ada fleksibel yang menghubungkan, itu lepas terlebih dahulu semuanya. Setelah itu kita lanjut untuk membuka baterai atau melepas baterai ya. Nah, untuk melepas baterai untuk produk Xiaomi ini ada disediakan ya, ini ya. Adhesif ini kita tarik ya, atau lem ya. Lem dari baterainya ini kita tarik saja. Jadi adhesifnya ini memang cukup lentur ya. Tapi terkadang ada beberapa kasus untuk Xiaomi ya, adhesif baterainya ini sudah kering. Jadi tidak bisa ditarik ya. Jadi kita untung-untungan aja ya, kalau masih bisa ditarik ya kita buka baterainya tidak susah-susah. Tapi kalau memang adhesif atau lemnya ini sudah kering ya, terpaksa kita harus cari cara lain untuk bisa membuka atau mengangkat baterainya ya. Ini adhesif atau lemnya sudah bisa saya lepas sehingga saya bisa melepas baterai dengan mudah ya. Nah, ini adalah fleksibel LCD nya, kita lepas seperti itu ya fleksibel LCD nya karena ada lemnya itu tadi ya, di lem di bagian tulang tengahnya ya. Nah, setelah itu jika kita sudah bisa melepas fleksibelnya, itu kita lanjut untuk melepas LCD dan layar sentuhnya ya. Nah, untuk melepas LCD dan layar sentuhnya ini coba saya lepas tanpa menggunakan bantuan blower ya. Nah, ini saya hanya menggunakan bantuan alat ya, seperti metal lentur ya, mereknya Relive. Nah, saya bantu dengan ini adalah plastik atau mika lentur ya. Jadi memang ada beberapa bagian lemnya ini memang masih cukup kuat ya. Yang saya maksud adalah lem yang merekatkan LCD dan layar sentuhnya ya. Jadi antara layar sentuh atau LCD ini masih ada lem yang cukup kuat
yang menempel ke bagian casing tengah atau biasa disebut frame ya. Ya, ini diseset aja ya. Kalau saya bilang ini namanya diseset aja. Diseset aja lemnya ini ya, sedikit-sedikit. Karena LCD yang lama ini sudah rusak ya, jadi saya santai aja ya. Jadi ngelepasnya ya santai aja, nggak perlu takut-takut. Pokoknya ya jangan menimbulkan kerusakan selain LCD ya. Casingnya itu harus tetap aman ya, jadi jaga casingnya daripada LCD-nya ya, karena LCD-nya kan sudah rusak. Nah oke, ini masih kurang bagian bawah ya. Ini ternyata saya bisa juga ya tanpa bantuan blower ya, tanpa bantuan blower ataupun tanpa bantuan thinner ya. Adapun juga itu ada produk baru ya, ada produk itu yang dijual di pasaran itu namanya glue remover ya, atau penghilang lem ya, atau ya pokoknya produknya itu untuk menghilangkan lem ya. Sebetulnya cairannya itu sebenarnya yang saya coba glue remover itu cairannya itu sama kayak thinner sebetulnya. Jadi sifatnya itu istilahnya membuat daya rekat dari lemnya itu tidak kuat lagi ya. Jadi istilahnya meringankan daya rekatnya itu ya. Jadi sehingga kita itu bisa mengangkat LCD atau baterai itu dengan mudah ya. Jadi mau pakai alat itu mau pakai cairan itu boleh, mau pakai cairan bantuan cairan thinner boleh, mau pakai bantuan blower boleh ya. Jadi senyamannya aja. Tapi untuk di video kali ini saya tutorialkan tanpa menggunakan blower. Jadi buat agan-agan atau teman-teman yang mau ganti LCD Redmi 5 yang nggak punya blower, itu bisa mengganti tanpa menggunakan blower ya. Ya, itu tadi adalah proses melepas LCD dan membersihkan lem, sisa-sisa lem yang masih ada di bagian casing tengah ya. Nah, itu tadi sudah selesai, saya bersihkan. Nah, sekarang ini saya proses untuk menyiapkan part yang baru ya. Nah, ini adalah LCD dan layar sentuh dari Redmi 5A yang baru. Ini saya siapkan untuk proses pemasangan ya. Nah, buat akan-akan buat teman-teman ya, untuk yang beli LCD ini perlu diingat ya, jangan lepas segel-segel terlebih dahulu jika belum dites fungsional dari partnya ya, dari LCD dan layar sentuhnya. Jadi selalu diingat untuk tes terlebih dahulu. Jika memang sudah dites oke, tidak ada masalah dengan fungsional dari LCD dan layar sentuh yang baru, itu silakan dilepas segel dan stiker-stiker yang ada pun ya, plastik-plastik yang ada itu silakan dilepas. Karena jika kita melepas tanpa mencoba, itu nanti takutnya ketika fungsional ada yang tidak bisa, itu nanti kita tidak bisa melakukan retur ya. Nah, ini saya beli partnya ini di area saya ya, dekat di area saya tokonya itu, dan sudah saya tes. Nah, makanya ini saya sudah berani untuk membuka segel maupun segel maupun barcode tokonya ya. Nah, ini ketika sudah saya siapkan LCD yang baru, lalu saya lanjut untuk proses memberikan lem ya. Ini adalah proses memberikan lem ke bagian casing tengahnya ya. Jadi ini untuk merekatkan antara LCD dan layar sentuhnya ke bagian casing tengahnya ya. Nah, lemnya ini saya menggunakan T7000. Sebenarnya bisa juga dengan B7000, tapi untuk LCD saya lebih dominan ke T7000 ya. Jadi saya menggunakan T7000 karena lemnya berwarna hitam. Ya, oke ya, jika sudah kita tambahkan lem di sekeliling area frame atau casing tengah dari Redmi 5-nya, kita pasang ya LCD dan layar sentuhnya, kita presisikan, kita tempelkan ke bagian casing tengahnya ya. Ya, kita presisikan ya, pelan-pelan, tekan dikit-dikit ya, jangan tekan terlalu kencang. Nanti kalau ditekan terlalu kencang itu takutnya ya merusak LCD-nya ya. Jadi jangan sampai ditekan terlalu kencang, tapi cukup dengan lembut saja ya menekannya, presisikan dengan lembut sehingga antara LCD dan frame tengah itu bisa bagus ya. Jadi tidak longgar ataupun tidak presisi ya. Jadi kita presisikan dengan baik. Jika sudah, ini kita lanjut untuk memasang fleksibel konektor LCD nya. Kita pasang ke bagian
konektor yang ada di mesin. Lanjut ya, ini saya tambahkan double tip ya, double tip di area casing tengah untuk memasang baterainya ya. Nah, untuk pemasangan baterai ini sebenarnya jika akan punya double tip yang bagus ya, yang tipis bagus, kekuatan daya rekatnya itu bagus, tidak perlu ditambahkan lem seperti saya ya. Nah, saya menambahkan lem di bagian double tipnya itu karena double tip saya itu kurang rekat ya, jadi saya tambahkan lem B7000 sedikit ya. Lalu pasang baterainya, presisikan baterainya ke area casing tengah ya, ke area yang sudah disediakan. Lalu pasang konektor fleksibel baterainya ya ke bagian konektor di mesin. Lalu pasang plat ya, plat yang untuk melindungi fleksibel itu tadi yang kita lepas di awal. Lalu kunci dengan 4 baut ya, ini ada 4 bautnya ya, berwarna hitam, itu kita kunci semuanya. Ya, jika sudah berarti kita lanjut ya. Ini adalah proses terakhir ya. Sebenarnya masih ada lagi prosesnya, tapi ini proses untuk perakitan ya. Ini proses merakit yang terakhir adalah memasang fleksibel fingerprint ya, yang ada di bagian casing belakang. Jika sudah kita pasang fleksibel fingerprintnya, kita pasang casing belakangnya ya. Nah, ini ya, kita tekan-tekan agar menyatu dengan bagian casing tengahnya. Oke, coba kita nyalakan ya ini ya. Oh, ini SIM tray atau slot SIM ya, kita pasang. Oke, ini menjadi proses terakhir. Oke ya, jadi untuk selanjutnya saya biasanya melakukan double check atau pengecekan ulang terhadap fungsional. Nah, fungsional apa saja ya, tentunya fungsional LCD dan layar sentuh. Nah, untuk LCD kita bisa lihat ya, dia sudah tampil logo MI dan tulisan Android di bawah. Kita tunggu sampai masuk menu agar kita bisa melakukan pengecekan fungsional dari layar sentuh. Oke ya, kita tunggu bootingnya. Oke, ini saya biasanya kalau sambil nunggu booting ini saya bersihkan beberapa lem yang meluber ya. Oke, jadi ini sudah bisa masuk menu. Oke, saya buka dulu, saya masukkan passcode-nya dan saya cek layar sentuh. Dan tentunya biasanya saya cek kecerahan layar ya. Oke, untuk mengecek layar sentuh saya biasanya masuk ke bagian hardware test. Nah, untuk masuk ke hardware test itu masuk ke bagian setting ya, lalu ke bagian tentang ponsel. Nah, di situ kita cari versi kernel. Nah, versi kernelnya itu dipencet beberapa kali ya, sampai keluar maksud saya, sampai keluar menu dari hardware testnya ya. Nah, ini sudah saya pencet tapi terkadang agak lama ya masuk hardware testnya itu, jadi kita tunggu saja. Nah, kalau tidak keluar, nah biasanya saya gunakan ini ya, assistive touch ini, ataupun saya manual saja ya. Nah, ini ya, akhirnya hardware testnya keluar. Lalu cari touch panel ya, kita tes touch panelnya. Nah, ini ya, kita tes. Kalau lancar semua ya berarti fungsional dari layar sentuhnya baik-baik saja. Oke, jadi sampai di sini tutorial tentang cara ganti LCD dan layar sentuh dari Xiaomi Redmi 5. Terima kasih telah menonton video kali ini ya. Oke, ini masih saya tes ya, masih belum selesai. Pokoknya selesaikan aja. Jika sudah selesai nanti ada tulisan pas. Oke, saya tutup video kali ini ya. Sampai jumpa di video-video berikutnya, tentunya dalam kasus-kasus yang berbeda dan lebih menarik. Terima kasih dan salam MPA.